Yang menarik lagi yang saya baca secara sekilas itu adalah tentang metodologi, terutama bagaimana mengambil data gitu ya. Di sini ada 3 ya, catatan-catatan kearsipan, sumber-sumber terbitan, dan rentang luas materi sejarah lisan. Terus saya baca lagi lebih dari 80 wawancara dilakukan dari 2006 sampai dengan 2017 terhadap orang Indonesia yang mengalami langsung revolusi, selain puluhan wawancara lain dengan orang yang lahir belakangan. Nah, ini kalau boleh tahu, ini pasti sangat menantang ya, dan yang narasumber yang paling menarik tuh kayak gak tahu gimana tantangannya tuh, bagaimana memilih si A atau si B, kalau nggak salah sampai ke Sumatera segala macam mencari-nyarinya itu menarik tuh. Bisa ceritain nggak ada hal-hal yang menarik, karena ini kan lisan yang wawancara. Betul. Jadi saya telah siapkan beberapa foto mengenai penelitian saya dan narasumber yang saya telah wawancarai. Dan sebagian di antara mereka memang anak atau murid dari pemimpin pada zaman revolusi. Screen saya sudah terlihat kah? Sudah sharing dengan sukses ya? Aman. Jadi ini salah satu contoh Syarifah Sadia di Palu, Sulawesi Tengah. Dia memang sudah lahir pada zaman revolusi, tapi dia masih anak kecil pada zaman itu. Jadi saya sempat wawancarai beliau mengenai bapaknya, Sis Al-Jufri, Said Idrus bin Salim Al-Jufri, yang juga calon untuk menjadi pahlawan nasional sekarang. Dia pendiri organisasi Al-Khairat yang terkenal. Juga seorang kakek dari ini yang mantan Mensos, siapa namanya, Al-Jufri dari PKS. Salim Segaf Al-Jufri. Salim Segaf Al-Jufri, ya, kakeknya adalah seorang ulama yang sangat terkenal di Palu, di Sulawesi Tengah. Jadi ini anak dari Sis Al-Jufri itu. Dan dia juga ceritakan bagaimana pengalaman bapaknya. Dan itu memang meneruskan cerita dari bapaknya sendiri. Jadi tidak selalu saya dapat mewawancarai narasumbernya langsung, karena kebanyakan dari zaman revolusi sudah almarhum atau almarhumah. Ya. Tapi ada juga beberapa orang yang saya sempat wawancarai langsung, termasuk Kiai Haji Zain Sukri di Palembang. Dan dia, puji Tuhan, akalnya masih sangat tajam, masih ingat semua cerita-cerita dari zaman revolusi. Dia juga salah satu wakil rakyat yang terpilih untuk DPRD tingkat kota pada zaman revolusi juga. Jadi dia tidak hanya memimpin di masyarakat, tapi menjadi salah satu pendiri pemerintahan Palembang yang merdeka. Dia terpilih sebagai wakil rakyat dari NU. Pada zaman itu pemilihan umumnya bukan dari rakyat langsung, tapi wakil rakyat itu terpilih lewat organisasinya. Jadi dia terpilih sebagai wakil untuk organisasi Nahdlatul Ulama. Ada juga seorang kiai di Sulawesi Selatan. Ini Kiai Haji Shoja. Dia di sebuah desa namanya Buah, dekat Palopo. Jadi cukup dalam. Tapi pada waktu saya wawancarai beliau, dia sudah, kata dia, saya nggak memeriksa akte lahirnya, tapi sudah berumur 102 tahun. Jadi pada waktu revolusi sudah 40-an umurnya. Sudah menjadi seorang pemimpin di laskar-laskar di daerah Palopo, di daerah Luwu. Dan dia yang menceritakan mengenai pembakaran masjid di desa Buah oleh tentara Kenil, tentara Belanda. Jadi ini juga salah satu contoh bagaimana kadang-kadang agak susah untuk mewawancarai narasumber pada zaman itu. Ada 2 masalah dengan beliau itu. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin yang sudah 102 tahun, peringatannya tidak setajam seperti sebelumnya. Jadi kadang-kadang ceritanya harus dimulai ulang atau harus diperiksa ulang, karena tidak semuanya nyambung dari penceritaannya yang pertama. Tapi juga sebagai seorang kiai, seorang tokoh agama yang sangat taat, sebagian dari wawancara kita juga adalah dakwah dia kepada saya sebagai orang non-Muslim, memanggil saya untuk masuk Islam. Jadi itu juga saya sangat menghormati. Tapi ya sebagian dari waktu saya memang
tidak hanya untuk cari narasumbernya, tapi untuk minta narasumbernya fokus kepada sejarah pada zaman revolusi. Ada juga seorang narasumber yang saya ingin menceritakan dari Sumatera Barat. Ini Ibu Lela Rosma dari daerah sekitar Payakumbuh. Mungkin ada penonton yang ingat bahwa Payakumbuh itu pusat dari pemerintah darurat Republik Indonesia. Waktu serangan Belanda kedua, Jogja tertangkap, dan yang masih tidak tertangkap oleh Belanda itu adalah Syafruddin Prawiranegara, Menteri Keuangan kalau nggak salah, yang berada di Sumatera, dan dia yang menjadi ketua dari pemerintah darurat yang pada waktu itu terpusat di sekitar Payakumbuh di Sumatera Barat. Jadi Ibu Lela Rosma itu memang berada di daerahnya waktu PDRI didirikan, dan dia ikut mempertahankan PDRI sebagai anggota dari Sabilillah Muslimat, sebuah laskar yang 100% perempuan. Jadi itu ya lumayan luar biasa sebagai orang yang veteran, tapi veteran perempuan pada zaman itu. Dan dia sangat menarik waktu diwawancarai. Dia juga masih ingat semua lagu-lagu perjuangan yang dinyanyi pada waktu itu untuk kasih spirit kepada laskar-laskar, dan dia juga pernah menyanyikan itu kepada saya. Jadi itu beberapa narasumber yang saya telah wawancarai pada penelitian saya di lapangan. Salah satu alasan kenapa itu penting untuk wawancarai narasumber secara lisan, karena pengalaman mereka memang tidak tertangkap dalam dokumen-dokumen yang masih survive sampai saat ini. Kalau kita cari di arsip nasional atau di arsip daerah, tidak banyak yang tertulis oleh masyarakat, oleh rakyat, yang tersimpan di arsip. Yang tersimpan di arsip biasanya dari pemerintah atau dari instansi-instansi besar, mungkin seperti NU ada arsipnya atau Muhammadiyah ada arsipnya. Tapi pengalaman dari masyarakat di akar rumput memang tidak tersimpan di arsip. Jadi harus langsung turun ke lapangan untuk cari narasumber yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Menarik sekali nih.